Tuhan, gak ada yang lebih indah daripada kemurahan-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh kemurahan-Mu itu kami bisa hidup sampai saat ini. Oleh kemurahan-Mu kami punya pengharapan yang luar biasa. Dan oleh kemurahan-Mu hidup kami diberkati sampai saat ini Tuhan. Kami tidak pernah bisa meninggalkan kemurahan-Mu. Bahkan kemurahan-Mu itu lebih berharga dari hidup kami sendiri. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami siap mendengar setiap apa yang Tuhan ingin agar kami ketahui dan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, tim pujian penyembahan. Terima kasih banyak sudah membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Kalau sudah ada ornamen-ornamen seperti ini berarti kita sudah tahu ya. Kita memperingati apa Bapak Ibu? Natal. Biasanya Natal itu yang paling mengerikan ya. Bukan Natalannya, tapi ucapan selamat Natal dan tahun baru. Tahun barunya kenapa? Di tahun baru itu berarti kita sudah lebih tua dibandingkan yang dulu gitu ya. Usianya berarti nambah. Bukan hanya itu, yang paling mengerikan dan ini yang sekarang tadi saya sempat browsing. Mulai kemarin sebenarnya saya sempat browsing. Apa yang akan terjadi di tahun 2025. Bapak Ibu nanti boleh browsing. Ternyata yang terjadi menurut beberapa pakar ramalan. Ada namanya Baba Vanga. Itu orang yang sudah mati di Bulgaria yang pernah meramalkan COVID. Pernah meramalkan tragedi 11 September. Itu dikira orang yang sangat luar biasa. Dia sudah meninggal tahun 96 dulu. Tapi ramalannya masih dipercaya orang. Itu mengerikan. Katanya Baba Vanga ini bilang nanti 2025 dunia akan kiamat katanya gitu. Itu yang dipercaya orang ya Bapak Ibu ya. Saya nggak ngomong ini kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Kemudian ada namanya Nostradamus. Yang saya sebutkan itu adalah orang-orang yang ramalannya dipercaya oleh sebagian besar orang seluruh dunia. Menyatakan bahwa akan ada peristiwa yang sangat besar di seluruh dunia ini terjadi pada 2025. Saya baca ramalan itu semakin lama semakin ngeri Bapak Ibu. Mengerikan. Ramalan itulah yang membuat orang itu jadi akhirnya bertanya-tanya apa yang akan terjadi di 2025. Dan biasanya di minggu-minggu inilah kami para hamba Tuhan laris telepon, orang telepon. Pastor, kira-kira nanti terjadi apa ya buat saya? Gitu. Bapak Ibu jangan mengira pastor di sini itu ahli nujum ya, tukang ramal. Jadi sampean jangan tanya seperti itu. Enggak tahu ya, Bapak Ibu tanya sendiri sama Tuhan gitu ya. Jadi jangan pernah nanya, Pastor terjadi apa 2025? Kalau kami tahu enak Bapak Ibu. Kita sudah kaya dari dulu gitu ya. Enggak ngerti apa-apa pastor ini. Jadi kita juga sama seperti Bapak Ibu. Gitu. Ramalan-ramalan yang seperti ini membuat orang semakin gentar untuk memasuki tahun 2025. Belum lagi di Indonesia ini kita sudah mulai melihat mulai ada kenaikan harga-harga. BBM naik, pajak naik, semuanya naik. Sampai ada orang berkata, udah sembelih aja rakyat ini. Udah selesai. Kami ini suruh kerja, habis itu hasilnya disuruh masukin ke pajak. Ada begitu orang yang pesimis, begitu banyak orang yang pesimis. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Alkitab kita sebenarnya menggariskan sesuatu yang rada mirip sebenarnya. Tapi enggak gitu-gitu amat, enggak sama seperti dunia. Firman Tuhan berkata bahwa semakin lama keadaan akan semakin sukar. Ini sudah ada di dalam firman Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengharapkan bahwa keadaan ke depan itu tambah baik. Itu malah gak alkitabiah. Makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu datang di gereja Surabaya City Blessing. Kita akan sampaikan segala sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan. Gak ngadi-ngadi gitu ya. Gak yang penting menyenangkan Bapak Ibu enggak. Apa yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang kami mau sampaikan. Mengapa? Karena justru ketika kita menyiapkan gereja Tuhan, Bapak Ibu semua, untuk menghadapi apa yang terjadi ke depan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita memberikan sesuatu yang indah, ternyata keadaannya nggak indah, nggak seindah warna aslinya, nggak seindah kenyataannya, itu malah lebih berbahaya. Oleh karena itulah saya di hari ini kita akan membahas banyak mengenai apa yang akan terjadi di masa-masa ke depan dan sikap kita seperti apa. Artinya Bapak Ibu, setiap orang harus bersiap-siap menghadapi keadaan tahun 2025
bahkan yang terburuk sekalipun. Tapi ada luar biasanya buat Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya orang yang tidak memiliki Yesus Kristus dalam dirinya, belum tentu ya, orang Kristen itu pasti memiliki Yesus, belum tentu. Belum tentu orang yang pakai kalung salib kayak saya ini mesti memiliki Yesus. Bukan karena gambar salibnya, bukan karena ke gerejanya, bukan karena pelayanan. Tapi kehidupannya memiliki Yesus atau tidak akan sangat kelihatan. Nanti kita akan bahas. Orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus Kristus ketika menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun di depan. Dia bukan hanya jauh lebih siap, tetapi dia akan selalu mengalami kemenangan. Kenapa? Karena setiap pilihan, setiap yang terjadi itu membawa kemenangan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan, termasuk hal yang orang bilang hal yang buruk sekalipun. Oke, jadi hari ini firman Tuhannya agak sedikit ngeri, yaitu berbicara mengenai membunuh jiwa. Gimana caranya membunuh jiwa, Pastor? Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu, kita langsung ke ayatnya. Nah, ini ayat yang sangat terkenal, tapi masalahnya ayat ini jarang sekali dibaca oleh orang Kristen karena begitu ngerinya. Nih, ini ngerinya di sini nih. Bentar ya Bapak Ibu. Ini ngerinya di sini. Oke, dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ketika saya bicara tentang neraka yang ada di dalam Alkitab, jangan pernah membayangkan sama seperti ke anak-anak yang di Kingdom Kid kemarin saya kasih tahu. Jangan pernah membayangkan di neraka itu nanti kita ketemu sama bintang film. Ketemu Madonna, ketemu Michael Jackson, Elvis Presley. Jadi di neraka itu selalu meriah. Karena ada konser musik setiap saat. Enggak ada di situ. Alkitab kita menjelaskan bahwa yang namanya neraka itu berisi lautan api, limnetopuros bahasa Yunaninya, lautan api. Kemudian di sana ada ulat-ulat yang selalu berjalan-jalan ya. Kemudian yang ngeri adalah ada ratapan dan kertak gigi. Apa artinya ratapan dan kertak gigi? Ratapan dan kertak gigi itu adalah sebuah penyesalan yang mendalam. Alkitab kita sudah menulis dengan jelas bagaimana modelnya neraka. Jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya, terserah. Ya enggak apa-apa, enggak percaya Pak Surya terserah. Tapi nanti kenyataannya itu akan terjadi karena saya percaya firman Tuhan itu pasti digenapi. Amin Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kalau saya orang yang enggak percaya sama Tuhan atau enggak percaya adanya surga dan neraka. Lebih baik saya percaya dulu. Karena nanti kalau kenyataannya enggak ada, ya enggak apa-apa. Tapi saya percaya pasti ada karena yang ngomong firman Tuhan Bapak Ibu. Lebih baik saya bersiap-siap, itu orang yang cerdas begitu. Orang yang enggak cerdas ngawur, enggak ada neraka. Itu namanya orang yang sia-sia pikirannya. Begitu ada beneran, ya sudah enggak bisa retur lagi, enggak bisa balik lagi kehidupannya. Begitu. Nah Alkitab kita hari ini menjelaskan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Saya mau kasih tahu, bagi orang yang tidak memiliki Yesus Kristus di dalam dirinya, atau tidak mengerti konsep keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya hal yang paling menakutkan adalah ketika ada orang yang nanti bersiap-siap membunuh tubuhnya. Artinya dia merasa terancam, entah itu orang lain atau sakit penyakit atau dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Mereka sangat takut sekali sehingga mereka berusaha dengan caranya sendiri. Gimana caranya mereka bisa terhindar dari membunuh tubuh? Atau kalau saya katakan membunuh tubuh itu sama saja dengan kematian fisik kita. Ada begitu banyak orang merasa ketakutan dengan yang namanya kematian fisik. Terutama bagi Bapak Ibu yang usianya sama seperti saya, 50, 60, 70, 80. Kalau orang ngomong wis mulai maghrib, ya. Nek maghribe iku kira-kira dina Minggu, sampean wis dina Sabtu.
Ada yang usianya 60 sudah hari Jumat, sudah mendekati. Tapi ini kan menurut pandangan umur ya. Belum tentu orang yang umurnya tua juga mati duluan. Kadang-kadang ada loh yang usianya lebih muda mati duluan. Banyak banget gitu. Artinya kita tidak pernah tahu kapan kita selesai di dunia ini. Oleh karena itulah memang sama Tuhan hal ini dijadikan sebuah misteri kehidupan. Supaya apa? Supaya setiap kita bersiap-siap jika keadaan itu datang. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya di sini, mau sekolah minggu, mau remaja, enggak ada ya sekolah minggu di bawah ya. Mau yang usianya masih muda sudah kawin, belum kawin, atau mau kawin, atau sudah kawin terus kemudian meninggal suami atau istrinya. Saya mau kasih tahu, kematian itu adalah sesuatu yang real. Sesuatu yang pasti yang ada di dalam kehidupan semua manusia. Tidak ada di antara kita yang tidak mati nanti. Artinya kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita jangkau semuanya. Tidak akan ada orang yang punya cita-cita hidup 1000 tahun lagi. Kalaupun ada, cita-citanya gak akan tercapai. Karena hidup 1000 tahun itu menyengsarakan cucu, cicit, dan semua keturunannya. Bayangkan, kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan di mall, ada orang maksa gitu ya, umurnya sudah 70 tahun kena stroke, tapi maksa jalan-jalan di mall. Betapa menderitanya anak yang bersama-sama dengan dia. Ya kalau didorong gitu nggak apa-apa, tapi kalau jalan dari toko A ke toko B itu isok setengah jam. Pelan-pelan melangkah 1, ayo tambah cepet mbah gitu. Ya betapa susahnya orang yang usianya belum 100 loh itu. Apalagi kalau mau hidup 1000 tahun. Saudara bisa membayangkan ya. Nek umur 1000 tahun kira-kira menyusahkan siapa? Bukan hanya anak, cucu, cicit, canggah, wareg, gantung sewur. Itu akan ada urut-urutannya gitu kan ada. Akan menyusahkan banyak orang. Oleh karena itulah kematian itu menjadi sebuah kepastian di dalam hidup kita. Nah, Alkitab kita hari ini mengingatkan supaya kita jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Alkitab kita memberi pesan kepada kita semua. Nggak usah takut kepada sesuatu yang akan membunuh tubuh. Entah itu orang lain, penyakit, nggak usah takut. Nah, kenapa Alkitab bilang seperti ini? Kita kan seringkali membaca ayat ini itu cuman hanya yang penting ngedem-demati. You know what is the meaning of ngedem-demati? Membuat hati kita tentram. Ya wes jangan takut. Enggak. Alkitab kita menulis ini ada alasannya Bapak Ibu. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena kalau bagi orang yang tidak percaya Yesus, kematian itu akhir dari kehidupan. Bagi orang yang tidak memiliki Yesus, kematian itu adalah finishnya hidup. Berhentinya hidup. Tapi bagi orang percaya justru kematian itu adalah awalnya kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Oleh karena itulah di dalam kekristenan yang namanya kematian itu selalu dikatakan pulang ke rumah Bapa di sorga. Itu ada artinya, pulang itu artinya kita kembali pulang ke tanah air kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang percaya bahwa di dalam hidupnya benar-benar ada Tuhan Yesus Kristus, saudara gak perlu takut dengan kematian. Nah, cara ngeceknya adalah kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Ketika nanti kematian itu benar-benar kita hadapi, tubuh kita terbujur di adiasa atau di rumah atau dimanapun, di kotak yang berapa kali berapa itu, kemudian kita pakai baju jas atau pakai baju biasa. Ada yang dipocong di sini nggak ada kan? Ya, ada cita-cita yang mau dipocong nggak ada. Pakai jas duduk tidur di sana, nggak kelop ya, kelop medeni, merem gitu itu pernah nggak dibayangkan? Beberapa orang takut membayangkan. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Kalau orang dunia takut wajar. Tapi bagi anak Tuhan takut kematian tidak wajar. Kenapa?
Karena kematian itu adalah justru awal dari kehidupan kekristenan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya yang kekal. Tahukah Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih Bapak Ibu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingat ya, saya menggunakan kata pilihan. Itu artinya tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk duduk di tempat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang seperti ini. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Tuhan memilih Bapak Ibu dari semua banyak orang itu Tuhan pilih supaya Bapak Ibu nanti itu bersama-sama dengan Tuhan memerintah kerajaannya yang kekal. Bapak Ibu itu bukan orang biasa-biasa saja. Coba bayangkan kalau kesempatan seperti ini kita sia-siakan dengan cara hidup yang sama dengan orang dunia, yaitu takut terhadap segala sesuatu yang membunuh tubuh. Ceknya gampang banget. Akhir-akhir ini kita takut nanti kalau mati enggak. Kalau mulai takut mati hati-hati. Belajar lagi firman Tuhan. Mengapa? Karena kematian bagi orang percaya itu sebenarnya adalah kemenangannya. Supaya ketika dia mati terhadap tubuhnya yang penuh dosa ini. Jiwanya, nah ini penting nih. Jiwanya pulang ke rumah Bapa di sorga. Alkitab kita dengan jelas menulis kita di dunia ini menumpang. Artinya kita bukan pemilik selama-lamanya di dalam dunia. Dunia pasti kita tinggalkan. Berapa banyak orang yang tahu kebenaran ini tapi tidak menghayati kebenaran ini. Tahu nggak kalau dirinya nanti mau mati? Tahu. Tapi dia tidak pernah berjaga-jaga dengan hidupnya. Hidupnya masih sama dengan orang dunia, yaitu takut kepada sesuatu yang membunuh tubuh. Kalau ada yang membahayakan buat tubuhnya, dia berusaha untuk menghindarkan. Nah, saya bukan sedang ngomong bahwa ketika Bapak Ibu sakit nggak boleh berobat, enggak. Berobat harus, itu namanya bertanggung jawab terhadap tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi banyak orang tidak siap ketika keadaan ini berlangsung. Ini, firman Tuhan mengingatkan lagi, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Artinya jiwa Bapak Ibu itu lebih berharga daripada tubuh kita sekarang. Mau Bapak Ibu seganteng apapun, secantik apapun, semenor apapun, menor itu gini. Secute apapun gitu ya. Ternyata yang namanya tubuh ini, Alkitab bilang, nanti akan menjadi barang yang sia-sia. Dan yang terpenting bagi orang percaya itu, sebenarnya bukan hanya orang percaya, semua manusia itu adalah jiwanya. Oleh karena itulah, penting bagi setiap kita memelihara jiwa kita dibandingkan dengan tubuh kita. Banyak orang lebih mementingkan penampilan tubuhnya dibandingkan dengan jiwanya. Kalau di TikTok, kalau di Facebook, kalau di Instagram, macak sing ayu atau pakai filter supaya dia kelihatan orang lain seolah-olah dia cantik, seolah-olah dia menarik. Itu penting bagi dirinya dibandingkan dia menjaga jiwanya. Bagaimana supaya jiwanya itu benar-benar menjadi jiwa yang benar. Itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya bukan sedang ngomong nggak penting macak gitu ya. Jangan sampai ngene gereja ono sing kurang adus. Itu. Bapak Ibu itu harus macak tetap, tapi ndak usah berlebihan. Ya, ndak usah menor-menor. Nang gereja iki bukan mau ini model, bukan mau top model gitu ya, bukan mau pameran model, kita enggak. Nah, Bapak Ibu sewajarnya, itu penting sekali. Atau kalau saya bahasakan, lebih penting Bapak Ibu itu memelihara jiwa kita, dandani jiwa kita. Banyak orang enggak memperhatikan ini. Dino Minggu, koyok-koyok dadi majelis, koyok-koyok dadi wong kudus, ngomongnya shalom. Ketemu konconi shalom, ketemu pastor, shalom pastor. Begitu sampean mancik dino Senin, mancik dino Selasa, gak ketemu pastor sih, ketemu teman-teman di kampung, di rumah, wis mulai ngerasani tonggoni. Koyok ngerasani itu sesuatu yang
indah gitu ya. Gibah itu sesuatu yang indah, membuat energi buat kita. Kalau hari Minggu bilang haleluya, begitu selesai hari Minggu, mesoe sik terus. Nyeluk jeneng ae ono mesoe ngene guri. He, Pak Yosafat, ya apa kabare? Meso jebret. Gitu. Koyok biasa ngono lho. Nek ono pastor, shalom pastor. Begitu hari Senin, Selasa, mesu. Sing bapak-bapak kadang-kadang ngomongin nyerempet-nyerempet. Tahu ya, ngomong nyerempet-nyerempet. Kayak dinikmati, iya gitu. Padahal harusnya orang yang memelihara jiwanya nggak kayak gitu Bapak Ibu. Buat apa pastor saya pelihara jiwa sampai seperti dengar Bapak Ibu. Kita ndak pernah tahu kematian kapan datang di dalam hidup kita. Ketika kematian ada di dalam hidup kita, maka yang Tuhan ambil itu kan jiwa. Yang Tuhan bisa create lagi itu kan jiwa. Yang Tuhan bisa temui itu kan jiwa kita Bapak Ibu. Tubuh kita sudah dikubur. Nah jiwa inilah selama kita hidup inilah yang akan terus kita bawa nanti sampai kepada kerajaannya yang kekal. Seperti apa jiwa Bapak Ibu ketika hidup, seperti itulah jiwa itu ketika mati. Jangan Bapak Ibu berharap kalau di dunia kita suka misuan, senengane ngomongin tonggo, diseneni tonggone gak terima, sampai cencing-cencing, sampai ditantang nek perlu diantemi tonggone. Kemudian saudara ke surga, tiba-tiba jadi malaikat dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Ngomongin langsung ngono, enggak bisa. Itu dibangun dari kehidupan kita ketika kita masih hidup. Jiwa itu dibangun dari situ memang. Itu namanya bertumbuh di dalam roh. Itu Alkitab nulisnya bertumbuh di dalam roh. Nah yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita memiliki perasaan krisis itu bukan segala sesuatu yang bisa membunuh tubuh kita. Maka milikilah perasaan krisis, milikilah kewaspadaan kalau jiwa kita ternyata tidak siap untuk menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Gitu. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, kita jangan takut kepada segala sesuatu yang bisa membunuh tubuh kita yang ada di dunia ini. Mari kita takut kepada Dia, Dianya besar. Artinya kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan tubuh maupun jiwa kita dalam neraka. Artinya Tuhan memiliki kedaulatan yang kuat untuk memilih, untuk menghakimi apakah nanti jiwa kita itu bisa masuk bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Atau dibawa selama-lamanya ke dalam neraka. Ini harusnya yang menjadi hal yang kritis di dalam setiap manusia. Banyak orang tahu bahwa hidupnya enggak lama di dunia ini, 70-80 tahun itu ada di dalam firman Tuhan. Banyak orang tahu, tetapi banyak dari mereka juga tidak menghayati hal ini. Tidak siap-siap, tidak berjaga-jaga. Dan ketika kematian itu datang, Bapak Ibu mesti tahu ya. Proses untuk orang bisa diterima di dalam kerajaannya yang kekal. Ketika seseorang mati, dia dibawa ke Firdaus lebih dulu. Dia tidak langsung masuk surga Bapak Ibu. Belum. Karena apa? Karena ada yang namanya masa penghakiman. Itu ada, benar-benar ada. Alkitab menulis berkali-kali masa penghakiman itu. Di masa tempat penghakiman itulah kemudian jiwa yang sudah diselamatkan itu akan dinilai oleh Tuhan. Benar enggak kamu menjadi orang percaya? Jangan-jangan kamu cuma percaya bahwa konsep bahwa Yesus Tuhan, oh sudah dianggap percaya. Enggak. Nanti kita akan pelajari ya. Percaya kita kepada Tuhan itu harus terimbas kepada kehidupan kita. Harus. Kalau enggak terimbas itu belum percaya sebenarnya. Gitu. Next langsung. Bapak Ibu. Orang dunia memiliki perasaan krisis terhadap dua hal ini. Yang pertama takut miskin. Orang dunia gitu. Maka dia akan berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Berusaha mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Supaya dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kan orang kaya di dunia itu enak Bapak Ibu. Orang kaya itu walaupun salah ngomong, orang lain percaya itu benar. Nek sampean gak duwe duit,
Mas Yo ngomongnya bener, dianggap salah. Iya, orang kaya itu watuk, dianggap bener. Watuk deh. Ini watuk berarti ada maksudnya, diramesi mari ngono. Tapi orang miskin, Mas Yo sampean sampai mengguk, you know what is the meaning of mengguk? Enggak ada artinya. Bagi orang dunia. Makanya banyak orang merasa kritis kalau gak punya kekayaan. Benar kan Bapak Ibu? Pastor, dompetku kosong pastor. Sampai ATM pun minta maaf sama saya. Saya tahu ya ATM minta maaf. ATM dilebokno tulisannya maaf saldo Anda gak cukup. Itu namanya ATM minta maaf. Saya gak suka dengan keadaan ini. Saya kepingin Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Lagu itu kan menyenangkan kan. Dan memperluas, itu ceritanya seneng nek wong Kristen nyanyi iki. Lagunya sendiri gak salah Pak. Itu ada di dalam Alkitab kok, gak ada masalah. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa lagu itu adalah kehidupan, contoh kehidupan seseorang yang bernama Yabes. Yabes itu adalah orang yang hidupnya tidak pernah tidak membaca firman Tuhan. Saking canggihnya Yabes, Yabes itu dikenal menjadi sebagai seorang soferim. Apa itu soferim? Soferim itu penulis Alkitab. Tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani. Walaupun Yabes orang Ibrani. Bapak Ibu kalau tahu bagaimana caranya nulis Alkitab dalam bahasa Ibrani, tidak seperti bahasa Indonesia, pokoknya ditulis, pokoknya dicetak. Enggak, ada aturannya. Contoh ya, ini saya kasih contoh satu aja. Ketika penulis Alkitab ketemu dengan huruf Yod, He, Vav, He, atau yang sering dibaca dengan Yahweh, orang bacanya Yahweh ya. YHWH, Yod, He, Vav, He. Maka dia harus mengganti tintanya, ini pensil-pensilnya harus diganti. Ganti, karena ketemu dengan nama suci, ketemu dengan nama kudus, namanya Yahweh. Harus diganti semuanya. Koyok ngono angele Bapak Ibu. Alkitab itu harus dilihat, tengahnya harus Yahweh. Maka yang lain boleh kata-kata yang lain. Sulit. Dan Yabes adalah salah satu di antaranya. Bayangkan kalau hidup kita. Moco Alkitab gak tahu. Nangone gereja jarang-jarang. Nangone gereja cuma jadi Kristen CEO. Sampean tahu Kristen CEO ya. Christmas Easter only. Nang gereja nek Natalan ambek Paskahan. Ayo coba nanti kita lihat ya. Gereja kita ini kan sekarang berapa orang Pak Kris yang datang Pak Kris? 100 berapa Pak? 160 ya, kira-kira segitulah. 160, 180 paling banyak. Coba nek Natalan kok piro? Nanti Bapak Ibu yang rajin-rajin di sini coba. Sampean hitung kira-kira. Nek Natalan sing teko piro? Oh banyak. Banyak sekali. Nanti sampean hitung ya dibandingkan dengan ibadah ini. Kok iso? Iku jemaate sapa? Lah begitulah memang kekristenan. Ada orang-orang Kristen namanya CEO. Berarti saya salah Pastor, enggak bisa diperbaiki gitu loh. Ada orang-orang coba, orang-orang CEO seperti ini, Christmas Easter only, tekoni Natalan mbek Paskah. Mari ngono nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kira-kira mbek Tuhan diberkati enggak? Ya enggak. Bagaimana mungkin menyandingkan dirinya dengan Yabes. Seneng nyanyi nih, berharap berubah, berharap rekeningnya dipenuhi. Tapi gak tahu nyambut gawe, males. Mari ngono, nek nyambut gawe mbujuki wong. Gimana caranya bisa diberkati Bapak Ibu? Ya nangkep ya, saya gak melarang Bapak Ibu nyanyi lagu doa Yabes. Tapi sebaiknya kehidupan kita mulai sedikit demi sedikit diubah. Ojo seneng berkati, tapi gak seneng ibadahi. Ojo seneng berkati, tapi gak mau membaca firman Tuhan. Ojo seneng berkati tapi gak mau diubahkan oleh Tuhan gitu loh maksudnya. Nah perhatikan Bapak Ibu, orang perasaan krisis bagi orang dunia itu ini. Jadi kalau Bapak Ibu juga ikut-ikut gara-gara miskin itu kemudian berarti Tuhan tidak memberkati saya. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi Bapak Ibu sekarang ini yang Bapak Ibu alami itu adalah
cara Tuhan untuk mendewasakan Bapak Ibu. Pastor, duwe kuntek. Bahkan ATM pun minta maaf kayak mau ya. Apa pelajaran apa yang bisa kita ambil? Saya mau kasih tahu. Pelajarannya adalah bergantungnya sama Tuhan, bukan sama duit. Amin. Bergantungnya sama Tuhan. Kalau memang duit kita sudah mulai berkurang, mulai dihemat, belajar menghemat. Ojo bendino ngone Starbucks, ngone kopi-kopi sing regone swidak 70. Kopi ku iso tuku regone 5.000 gak masalah. Saudara di kantin bawah itu kopi ini murah. Sambil promo. Ya mulai disederhanakan hidup. Kalau dulu biasanya makan iwak-iwakan. Sekarang mulai makan sayur. Koyok pedus pastor. Gak apa-apa. Lebih sehat. Daripada sampean hari Senin siobak. Hari Selasa babi kecap. Hari Sabtu sate babi. Bebean tok. Mari ngono begitu masuk rumah sakit kena stroke. Kiranya engkau memberkati. Pastor Fani kok gak teko-teko. Pastor Hari gak teko. Pastor Joshua gak teko doano aku. Emang kenapa Bapak Ibu kalau datang mendoakan Bapak Ibu langsung sembuh gitu? Enggak. Tuhan mengingatkan Bapak Ibu supaya berhati-hati dengan makanan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu hanya bisa makan sayur mengucap temenan ta. Ya. Gampang ngomong iya, ngono mari ngono. Begitu mangan sayur, aduh kok susah hidupku gitu. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sekarang alami itu cara Tuhan untuk membuat Bapak Ibu itu menjadi lebih baik. Kalau Bapak Ibu diberkati gimana? Nah, diberkati Tuhan, Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu diberkati, uangnya itu duwe iku aja digawe tuku barang-barang digawe pamer. Nah ngene gereja tuku jam 200 juta, longgo ngene ngarep, bukan berarti yang duduk di depan salah. Ini saya kasih contoh ya. Enggak ada di sini pokoknya, jangan merasa tersinggung. Gitu, di gereja lain gitu. Duduk di depan pakai jas kayak saya. Begitu waktunya pujian diangkat-ngangkati gak biasa ngene dingenek-ngenekno supaya ketok jame ketok ngguri. Diangkat ngene dipamer-pamerin. Buat apa? Itu naik bapak-bapak. Nek ibu-ibu tuku gelang keroncong, giwang keroncong, kalung keroncong. Gitu. Dipamer-pamerkan buat apa? Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, pakai secukupnya dan sisanya pakai untuk membela nama Tuhan. Amin. Di gereja ini banyak pelayanan-pelayanan yang harus diberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi berkat di sana. Nah selanjutnya. Perasaan krisis apa yang dihadapi oleh orang yang tidak punya Yesus? Takut mati. Karena gara-gara takut mati itulah dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Supaya ketika dia sakit, dia bisa terhindar dari kematian. Dia pikir bisa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. 3-4 tahun yang lalu, sejarah membuktikan orang yang punya duit begitu banyak di kota Surabaya ini. Wakeh wong duwe duit. Hanya untuk membeli tabung oksigen aja. Dia rebutan dengan orang lain dan bisa akhirnya tidak mendapatkan dan tewas. 3-4 tahun yang lalu membuktikan orang yang punya duit banyak sekalipun belum tentu dapat bed di rumah sakit. Belum tentu. Mau bayar duit seberapa banyak. Kalau pada saat itu pandemi sekeras itu. Ngeri pada saat itu Bapak Ibu. Artinya mau punya uang banyak. Mau enggak punya uang tetap sama di mata Tuhan, ketika mati ya sudah mati. Nah oleh karena itu yang perlu dipersiapkan adalah supaya bagaimana ketika kematian itu kita alami. Bukan kematian tubuh dan kematian jiwa yang kita alami. Tapi tubuh aja nggak apa-apa. Jiwa kita diselamatkan. Nah jadi kesimpulannya penting sekali buat Bapak Ibu semua jemaat Gereja Surabaya City Blessing. Ayo mulai dari sekarang dandani jiwa kita. Jangan cuma memperhatikan tubuh, jiwa kita juga harus penting didandani. Next. Nah ini yang Yesus lakukan. Makanya Bapak Ibu, penting bagi setiap orang percaya itu mengerti 3 prinsip ini. Yesus itu melakukan banyak hal kepada orang percaya. Oleh karena itulah buat Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali mengundang Yesus masuk. Sekarang jangan ditunda, lakukan.
Buat Bapak Ibu yang belum pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan ubah hidupku. Sekarang waktunya lakukan. Gak ada waktu lagi ya. Belum tentu nanti Bapak Ibu bisa ketemu saya. Oh gaya. Belum tentu juga Bapak Ibu ketemu saya juga ketemu Bapak Ibu gitu loh maksudnya. Belum tentu nanti saudara dapat kesempatan kedua. Yang Yesus lakukan adalah pertama kali dia menebus dosa kita. Dosa itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Membinasakan orang, membunuh orang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu perlu tahu ya. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia lewat tiupan nafasnya. Itu ya. Ditiup nafasnya itu. Maka nafasnya itu sendiri sebenarnya kan miliknya Tuhan. Oleh karena itulah setiap manusia itu sebenarnya memiliki unsur dari Tuhan. Yaitu rohnya, jiwanya yang tidak akan pernah mati sama seperti Tuhan. Ngerti ya Bapak Ibu ya maksudnya ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagian dari Tuhan, dari Allah yang ada di dalam kehidupan manusia. Itu adalah nafas, jiwa. Ya, kalau bahasa bahasa Ibraninya itu nesyamah gitu, bahasa Ibraninya. Tapi menurut bahasa kita yang kita pahami itu adalah jiwa. Jiwa yang kita miliki itu nggak bisa mati Bapak Ibu. Tubuh bisa mati, tapi jiwa nggak bisa mati. Nah jiwa inilah yang akan selama-lamanya hidup dan yang nanti akan ketemu sama Tuhan atau ketemu sama iblis di neraka. Begitu masalahnya. Nah ketika dosa itu ada di dalam kehidupan manusia, tahukah Bapak Ibu? Dosa itu membunuh bukan hanya tubuh, tapi jiwanya manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dia sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri dan seluruh keturunannya. Artinya setiap manusia sebenarnya tidak punya kesempatan lagi untuk masuk ke dalam surga. Tidak mungkin. Maka kedatangan Tuhan Yesus yang kita akan peringati sama-sama ya di dalam hari Natal yang kita kenal dengan Natal. Itu adalah awal dari cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Oleh karena itu dia menebus. Dosa yang membinasakan telah ditebus oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus. Jadi Natal, Paskah, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah rangkaian peristiwa yang gak boleh dihilangkan. Oh Natalnya gak perlu Pak Suruh, gak bisa. Kalau gak ada kelahiran pasti kan gak ada kematian Bapak Ibu. Ya kan? Tapi banyak orang mengaburkan. Wis gak perlu Natalan, yang penting Paskahan. Wis gak perlu Paskahan, yang penting Natalan. Gak seperti itu, dua-duanya penting. Sampai kebangkitan itu penting. Kenapa? Karena dengan hal itulah kita bisa mengingat betapa dahsyatnya kuasa dosa dan betapa dahsyatnya Tuhan menebus manusia. Masalahnya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, ini masalahnya. Tidak semua orang mau dosanya ditebus. Enggak semua. Ada banyak orang di luar sana yang tidak pernah mau kesalahannya ditebus. Dia pikir dengan dia berbuat baik, nyumbang ke sana kemari, kemudian melakukan ibadah, itu sudah bisa menebus dosanya. Enggak bisa. Terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu kita perlu juru selamat. Nah Yesus bukan hanya menebus. Tapi Yesus ini yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus itu juga membenarkan kita. Apa itu membenarkan? Membenarkan itu di hadapan Allah. Kita orang yang berdosa tadi itu, yang sudah bikin kesalahan yang fatal dari nenek moyang itu, di hadapan Allah. Kita dianggap bukan orang yang berdosa lagi. Luar biasa kan? Tapi sekali lagi, banyak orang yang belum tentu mau dibenarkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, sekali lagi duduk di tempat ini, Bapak Ibu itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dibenarkan. Dibenarkan itu bukan hanya berhenti sampai di sini, bukan hanya Allah memandang kita sebagai orang yang berdosa kemudian dibenarkan. Enggak cukup. Karena itu progres. Melainkan di hadapan Allah kita bukanlah orang yang berdosa, melainkan adalah orang yang dibenarkan. Saya sudah pernah menjelaskan dibenarkan dengan aletheia. Ya, aletheia itu dibenarkan karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Tetapi pembenaran itu enggak berhenti sampai di situ. Pembenaran itu progres. Karena pembenaran di awal itu harus terus bertumbuh. Bagi orang percaya, pembenaran itu enggak boleh berhenti sampai aletheia. Enggak boleh kita cuma percaya konsep Yesus menebus dosa kita selesai. Enggak.
Tapi lanjut kepada kebenaran yang akan mengubah diri kita. Semakin lama semakin ada di dalam kebenaran. Gitu. Jadi kita sudah dibenarkan, maka Tuhan membuat kita semakin lama semakin hidup di dalam kebenaran itu. Itu. Kita yang dulunya suka dendam sama orang. Ketika Bapak Ibu sudah dibenarkan, Bapak Ibu gak boleh dendam terus loh sama orang. Harus belajar kebenaran yang sejati. Apa itu? Belajar mengampuni. Susah pastor, sulit pastor, nggak bisa. Bapak Ibu harus belajar supaya kebenaran itu menjadi kebenaran yang dikayosune. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat firman Tuhan udah jelas. Oleh karena itulah, semakin kesini, semakin lama kita ikut Tuhan, harus semakin benar. Jangan semakin lama semakin misuan. Semakin lama semakin seneng ngerasani. Ngene gereja kumpul ambek wong padha Kristen malah ngerasani. Malah kita sakit hati sama orang, enggak selesai-selesai, enggak bisa. Bapak Ibu harus semakin lama semakin bisa hidup di dalam kebenaran yang sejati. Oleh karena itulah Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Sampai di sini nangkep ya Bapak Ibu ya. Diberikan Roh Kudus supaya ketika kita hidup mau melakukan hal yang tidak benar, Roh Kudus mengingatkan, nak, stop, ojo diterusno, bahaya. Nah disitulah kemudian akan teruji orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus atau yang tidak. Kalau orang yang tidak bersedia dipimpin Roh Kudus, sak karepe dhewe, karepe dibi, itu. Sak karepe dhewe. Ya sudah, karep-karepku Tuhan. Tapi orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, ya Tuhan, dengan rendah hati dia mau diubah. Ini yang Tuhan kerjakan terus dalam hidup kita. Yang kedua tadi ya, ini membenarkan. Sampai di sini jelas ya. Yang ketiga ini yang luar biasa. Orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak cuma berhenti mengalami kebenaran dan sampai dibenarkan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan lakukan yang luar biasa adalah, dengar Bapak Ibu ya, dia menjadikan Bapak Ibu anaknya. Luar biasa kan? Beri kemuliaan kepada Tuhan lebih dulu. Apa pentingnya kita menjadi anak Tuhan? Bapak Ibu menjadi anak Tuhan itu bukan sekedar cuma status. Kita yang dulunya anak dunia, hidup dalam perbudakan dosa, kemudian kita jadi anak, oke, kita apapun diberkati, itu tadi. Kiranya, mari ini lagu terkenal. Engkau bukan, tetapi menjadikan anak itu supaya kita itu semakin lama hidup kita, apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita omongkan semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan itu harus mengubah Bapak Ibu, bukan supaya semakin lama semakin melayani Tuhan, enggak penting. Orang seperti saya walaupun melayani Tuhan, firman Tuhannya hebat, tapi ketika hidupnya tidak benar, tetap sama Tuhan akan dihakimi. Yang penting itu adalah penghakimannya itu loh nanti Bapak Ibu. Jadi makanya penting sekali jangan jadi seorang pengkhotbah sing jarkoni, iso ujar, gak iso ngelakoni. Sing orang yang cuma bisa ngomong tapi gak bisa melakukan. Saya pun sampai sekarang belajar Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang gak benar sama saya gak apa-apa Bapak Ibu, kritik, tegur gak apa-apa. Saya akan dengan senang hati diubah. Lebih baik Bapak Ibu negur saya, ngeritik saya, daripada sampean memuji, itu menghancurkan diri saya. Karena orang yang dipuji ku mari ngono mumbul. Merasa dirinya paling benar. Itu. Nah, oleh karena itulah ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anak, kita sampai menutup mata nanti, sampai kita selesai di dunia nanti. Tuhan membuat Bapak Ibu supaya mengalami kehidupan yang seperti yang Tuhan Yesus alami. Apa itu? Belajar kerendahan hati, belajar kesabaran,
Belajar menerima kehidupan kita apa adanya. Belajar mengucap syukur dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan. Next, ayat terakhir. Nah, sebab di Roma 8 ayat yang kelima ya Bapak, 15 ya Bapak Ibu ya. Mengapa ini penting? Kenapa yang 3 tadi saya jelaskan? Sebab kamu yang sudah percaya kepada Tuhan tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Ketakutan kita selain kepada Tuhan ya, selain kepada Tuhan, takut akan Tuhan itu bagus. Tapi ketakutan kita kalau takut menjadi miskin, takut mengalami masalah, takut mengalami pergumulan, takut mengalami pencobaan, dan bahkan takut melalui kehidupan tahun 2025. Itu sama saja dengan kita memiliki roh perbudakan yang sama yang dimiliki oleh orang dunia ini. Kita itu sekarang sudah tidak menerima roh perbudakan. Sudah dilepaskan dari Bapak Ibu semuanya. Roh perbudakan inilah yang membuat kita takut. Roh yang roh yang takut miskin, takut mati dan lain sebagainya, itulah yang membuat kita takut menjalani kehidupan ke depan. Nah, kita menerima apa? Kita yang kita terima, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa Bapak Ibu? Anak Allah. Sekali lagi ya. Bapak Ibu ketika benar-benar percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyatakan yang Bapak Ibu terima, yang saudara terima itu. Bukan roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Anak Allah itu adalah orang-orang yang hidupnya semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya anak. Pastor Joshua harus ada kombinasi antara Pastor Fani sama Pastor Sam. Ya, enggak mungkin Pastor Joshua itu mirip tetangganya, enggak mungkin. Harus sama Pastor Fani sama Pastor Sam. Kenapa? Karena Pastor Joshua ini anaknya Pastor Fani sama Pastor Sam. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua. Disebut anak Allah karena karakter kita. Sama seperti Bapa kita di sorga. Sama seperti Tuhan Yesus. Pertanyaannya, benar enggak karakter kita semakin sama seperti dengan Bapa di sorga? Kalau kita menjadi orang yang suka cheating, suka diam-diam nipu orang, suka diam-diam nyembunyiin duitnya orang lain, ciak duitnya orang. Saudara, saya mau kasih tahu, masih ada waktu untuk berubah. Jangan mengeraskan hati, saudara hendak diubah oleh Tuhan. Berjalanlah seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena roh itulah yang menjadikan Bapak Ibu menjadi anak Allah yang semakin serupa dengan Tuhan. Dan oleh karena roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah oleh karena roh itulah, roh yang membuat kita tidak ada dalam ketakutan lagi. Kita layak berseru kepada Dia, Bapa. Jangan pernah ngomong kepada Dia, Bapa. Kalau kita tidak punya karakter Allah Bapa kita. Next, terakhir. Bapak Ibu, tahun ini ya, bulan Desember ini, jangan dulu. Di situ dulu. Kembali, oh ya, ini ya. Saya mengucapkan terima kasih sebagai salah satu tim pengembalaan, nanti Pastor Fani juga sama, Pastor Joshua juga sama. Nanti ke depan kita akan belajar mengenai hal ini. Apa ini? Nanti ada waktunya. Lebih baik Pastor Fani nanti yang menjelaskan gitu ya. Ini nanti tema kita tahun depan. Oleh karena itulah Bapak Ibu di akhir tahun ini, saya sebagai tim pengembalaan, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semua. Jangan takut menghadapi masa yang ke depan ini. Jangan takut melewati 2025. Kita di tahun depan memiliki visi yang luar biasa. Yang akan membuat Bapak Ibu benar-benar merasakan hidup menjadi seorang anak-anak Allah. Asal Bapak Ibu setia. Saya undang pemain musik
Maju ke depan. Asal Bapak Ibu menjadi orang-orang yang setia. Dan ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku cuman punya keinginan. Aku mau menggenapi setiap firman-Mu. Walaupun itu berat Pak. Saya mau kasih tahu menggenapi firman Tuhan itu berat. Tapi saya mau beritahu. Bapak Ibu menggenapi firman Tuhan, belajar menggenapi firman Tuhan itu bukan dari kekuatan kita. Dari Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh Bapak dalam hidup Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bisa merasakan bagaimana Tuhan mengubah Bapak Ibu. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Bagian ini nyanyikan. Yes. Jadi bukti sebentar Pak Yosapa. Jemaat Gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Bukti kebesaran Tuhan. Bukan hanya kepada mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Bukti kebesaran Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu yang diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah, bersedialah untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi nyanyikan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Bapak Ibu, bolehkah untuk beberapa saat setiap orang yang ada di ruangan ini bisa tutup mata? Terima kasih. Karena saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang pagi hari ini. Di minggu-minggu yang terakhir sebelum kita melewati tahun 2025. Pengen ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan ubahkan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang rindu untuk berkata seperti itu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa, tapi orang yang rindu untuk diubahkan. Ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Dengan otoritas yang dari Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang naruh tangan di dada mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, ubahkan kami semua Tuhan. Melewati tahun-tahun yang menurut orang ini adalah tahun yang berat. Tapi kami menjadi tidak takut. Karena kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan rindu untuk mengubahkan kami semakin hari. Semakin serupa dengan Kristus. Dan kami ingin Tuhan ubahkan melalui setiap apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mau belajar taat Tuhan. Tuhan pakai kami semua. Menjadi bukti kebesaran Tuhan. Supaya ketika orang melihat hidup kami, mereka memuliakan nama Tuhan. Bukan melihat kami, tapi mereka memuliakan Yesus. Dan menarik orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan. Bapak Ibu bisa turunkan tangan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yuk. Lebih luar biasa kita datang pada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Dengan iman Bapak Ibu katakan, dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi jadi doa kita ya Bapak Ibu, katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan. Mulai angkat hati kita kepada Tuhan. Katakan dengan iman, come on. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, bersamaku di dalamku, jadi bukti. Lebih luar biasa. Bersama-sama katakan, hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan hidup Bapak Ibu adalah mujizat buat Tuhan, mujizat buat orang-orang sekeliling. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Kau bersamaku, Kau di dalamku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi, dengan penuh luar biasa katakan pada Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang ada di dalam hidup kita. Menonjol, haleluya. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, supaya kami semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu perjuangan kami ke depan tidak ringan, tapi kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang menopang hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena kami akan menghadapi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk kami bisa memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah buat setiap kami yang siap memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.